Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Arfianto, tempat mengajar di MI Al-Islamiyah Grojogan, Yogyakarta. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25404132381. Pada hari ini, Rabu, tanggal 27 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi fase C, yaitu Kalimat Thayyibah Hauqalah di MI Al-Islamiyah Grojogan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa dia? Ayu, mana tempat duduknya Ayu? Oh, situ. Kenapa kok gak berangkat? Kita doakan semoga Mbak Ayu cepat sembuh sehingga bisa berkumpul lagi dengan kita semua dan belajar bersama. Allahumma amin. Oke, anak-anak semuanya, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sebelum kita belajar agar belajar kita nanti diberikan kemudahan ya. Siap? Nah, oke, ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan doa ini tadi Allah memberikan kefahaman pada kita dalam belajar, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, dan ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Oke, sebelum kita belajar mau nggak bermain dulu? Oke, Pak Arfi punya permainan untuk menguji kefokusan kalian ya. Nanti ketika Pak Arfi bilang jeruk, kalian berdiri. Ketika Pak Arfi bilang apel, kalian duduk. Jeruk, apel, apel, jeruk, jeruk, apel. Ya, tepuk tangan buat semuanya, luar biasa. Ya, selanjutnya Pak Arfi ingin bertanya pada kalian. Yang pertama, pernah nggak kalian itu merasakan lelah ataupun capek karena tugas sekolah? Pernah. Gimana rasanya? Capek sekali ya, lemes sekali. Pengennya istirahat. Terus kalian punya HP nggak di rumah? Punya HP. Kemudian HP itu kalau nggak dicas kira-kira hidup nggak kalau baterainya habis? Tidak nyala ya? Nah, oke. Terus kemudian Pak Arfi ingin bertanya terakhir, mau nggak kalian tahu apa itu kunci surga? Mau nggak? Kunci surga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kunci harta karun di surga, serta nanti kita akan mengatasi ketika kita itu lelah dalam belajar. Terus kita itu sebagai manusia biasa, kita akan bagaimana untuk memberikan semangat pada kita. Kita akan belajar tentang materi kita hari ini adalah kalimah thayyibah. Kita akan belajar tentang kalimah thayyibah
Qolah. Di sini kalian tahu nggak apa itu kalimah thayyibah? Tempat ya apa? Kalimah yang baik. Pinter. Kalimah thayyibah itu ada banyak ya. Cuma kali ini kita akan belajar tentang kalimah thayyibah haqolah. Nah, kenapa kok kita harus belajar tentang kalimah thayyibah haqolah anak-anak semuanya? Nah, tujuan kita belajar adalah yang pertama adalah menjelaskan arti kalimah thayyibah. Ya, arti kalimah thayyibah itu apa? Nanti kita akan belajar bersama. Yang kedua, tujuannya adalah menyebutkan waktu yang tepat mengucap kalimah haqolah. Ya, kalimah thayyibah haqolah, kapan tuh waktunya yang tepat kita akan belajar nanti. Terus yang ketiga adalah menjelaskan hikmah membaca haqolah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian itu sudah membaca, sudah membiasakan, itu apa hikmah yang kalian dapat, nanti kita akan pelajari. Oke, lanjut. Nah, yang pertama kita akan membahas atau mempelajari tentang lafadz kalimat haqolah. Bacaan dari ayat ini adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pernah mendengar kalimat ini? Pernah mengucapkan? Tapi sudah membiasakan belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Oke, kita pelajari bersama ya. Apa tuh kalimah haqolah ini artinya apa ya? Nah, ini artinya adalah tidak ada daya, upaya, dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Coba dibaca bersama-sama kalimat haqolah ini. 1, 2, 3. Artinya apa anak-anak semuanya, dibaca bareng-bareng? Ya, bagus. Sudah hafal ini semuanya? Maknanya apa toh Mas, Mbak, kalau kita mempelajari kalimat haqolah? Ya, di sini maknanya yang pertama, manusia itu memiliki keterbatasan. Yang tidak terbatas kemampuannya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala makhluk ciptaannya itu pasti mempunyai keterbatasan. Nah, sebagai manusia kita semua harus yakin akan datangnya pertolongan Allah setelah membaca haqolah, sehingga setiap masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Yang kedua, semua kekuatan berasal dari Allah. Tuh. Jangan beranggapan kekuatan itu berasal dari diri kita sendiri. Wah, aku kuat ya aku. Enggak. Kamu kuat juga karena Allah. Kamu hebat juga karena Allah. Jadi semuanya itu kekuatan berasal dari Allah. Tuh. Terus kemudian yang ketiga adalah mengajarkan sikap tawakal dan rendah hati. Itu makna yang ketiga. Lanjut. Nah, ini ada dalil mengucap kalimat haqolah. Nah, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah, sesungguhnya ia termasuk harta simpanan di surga. Jadi kalau kalian itu mengucap kalimat haqolah, la haula wala quwwata illa billah dalam keseharian kalian itu ibaratnya menabung harta di surga. Besok kalau kita sudah sampai surga, kita sudah, wah apa ini kok ada hal-hal yang sangat indah sekali, nikmat sekali dirasakan. Ternyata itu adalah harta kita yang semasa hidup kita mengucap kalimat haqolah dan disimpan di dalam surga. Paham toh? Sekarang Pak Arfi akan memberikan video ya. Nanti didengarkan. Didengar. Siap? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
Ini ada video apa ini anak-anak semuanya? Adzan. Jadi melalui video adzan ini Pak Arfi ingin menjelaskan bahwa ini ada waktu yang tepat untuk melafadzkan kalimat hauqalah, yaitu saat mendengar adzan pada lafadz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, kenapa kok ketika hayya 'alas shalah itu kita mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim? Apa? Ayo. Kenapa? Karena dalam hayya 'alas shalah itu mari kita mendirikan sholat. Nah, ketika kita diajak untuk mendirikan sholat, kira-kira kita mampu tidak kalau kita itu tidak diberikan kekuatan kepada Allah? Mampu tidak? Hati kita nggak digerakkan, kaki kita tidak digerakkan, kira-kira melakukan sholat. Nah, maka itu ketika hayya 'alas shalah diucapkan la haula wala quwata billahil aliyil azim. Dengan pertolongan Allah kita akan bisa mendirikan sholat dan melakukan aktivitas lainnya. Yang selanjutnya saat merasa lelah atau kesulitan. Nah, ketika tadi kalian tak tanya Pak Arfi merasa lelah, maka ketika kalian merasakan lelah atau kesulitan, maka ucapkanlah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena segala kesulitan itu mudah bagi Allah. Kita sebagai manusia, waduh apa iki mas? Mumet ya tak? Sirah cekut ya enggak? Dan ketika Allah memberikan solusi, menyelesaikan masalah kita, oh ending. Ya, terus kalian ketika punya masalah terus atau kesulitan terus hilang, rasanya plong enggak? Wah, alhamdulillah sudah selesai. Kesulitannya sudah selesai. Nah, itulah waktu yang tepat mengucap kalimat hauqalah. Selanjutnya adalah saat mendapat cobaan. Pernah nggak kalian mendapat cobaan? Cobaannya apa? Rumahnya kebanjiran, pernah? Gempa bumi pernah? Ambruk atau kena angin? Benar-benar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah paham? Oke. Lanjut ya. Yang keempat adalah saat menghadapi tugas yang berat. Pokoknya ucapan yang kalian ucapkan untuk meminta pertolongan pada Allah adalah kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah dan hakul yakin Allah pasti akan memberikan kemudahan. Kabar apa ini? Tidak mudah menyerah. Jadi ini adalah orang-orang yang senang membaca kalimat hauqalah itu mesti punya jiwa yang pantang menyerah. Ya. Punya sifat pantang menyerah. Apapun hambatannya dia terus berusaha. Tuh, tidak mudah menyerah. Nah, itu adalah sikap anak yang berhauqalah, tetap belajar walau sulit. Tetap belajar walau sulit. Kalian ketika punya kesulitan tidak menyerah. Wah, terus dan terus. Terus kemudian tidak mudah menyerah. Terus jatuh bangun lagi untuk menggapai juara. Itu sifat contoh sikap anak berhauqalah. Terus berdoa dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Pernah nggak kalian berdoa? Terus doa kalian itu kalian usahakan dengan sungguh-sungguh tidak? Berarti kalian mencerminkan sifat yang berhauqalah, sifat anak yang berhauqalah. Itu ya. Nah, tadi sudah Pak Arfi telah jelaskan tentang makna, arti, waktu kapan menyebutkan kalimat hauqalah, terus ciri-ciri anak yang gemar mengucap kalimat hauqalah dan lain sebagainya. Banyak sekali ilmu yang kita dapat. Kira-kira
Siap enggak untuk mendiskusikan tugas dari Pak Arfi? Nah, ini ada tugas dari Pak Arfi, silakan untuk dikerjakan. Sistem kelompoknya 4 anak ya. Ini 3 karena enggak berangkat 1, enggak apa-apa. Nanti silakan dikerjakan secara berkelompok. Jangan lupa untuk ditulis nama kelompoknya dalam menggunakan. Silakan untuk menghadap ke sana. Saya menghadap ke sana. Geser sedikit boleh mejanya. Nah, bertiga. Yuk. Oke, semua sudah selesai? Nah, oke, silakan. Siapa yang berani maju presentasi dalam satu kelompok? Ayo, siapa? Yuk, silakan Sirin. Hari ini kita belajar tentang apa? Lafaz haqqalah. Oke, lafaz haqqalah. Tugasnya tentang apa Sirin sekarang? Yang pertama, mengartikan Arti perkata kalimat ya, haqqalah. coba. Yang pertama, La artinya tidak ada. Haula artinya daya upaya. Wala artinya dan tidak ada. Quwwata artinya kekuatan. Illa artinya kecuali. Billahi artinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ali artinya yang maha tinggi. Al-azim artinya yang maha agung. oke, kalau digabung, coba dibaca ayatnya, lafadznya sama artinya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali pertolongan dengan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Oke, sip, bagus. Yang kedua, apa pertanyaannya? Sebutkan waktu yang tepat ketika membaca kalimat haqqalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba sebutkan, kelompokmu nyebutkan apa? A. Ketika mendengar azan. B. Ketika merasa kesulitan. C. Ketika akan bepergian. Oke, bagus. Yang ketiga apa pertanyaannya? Jelaskan hikmah membaca kalimat haqqalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba apa hikmahnya? A. Sebagai harta simpanan di surga. B. Menghilangkan kesusahan. C. Merupakan amal soleh yang berpahala pribadi. D. Menghapus dosa-dosa. Ya, bagus. Tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Sirin. Ya, silakan duduk. Kelompok kedua, silakan siapa yang mewakili? Afika. Oke, silakan maju Afika. Oke. Bagus, tepuk tangan buat kelompoknya Afrika yang keras. Ya. Selanjutnya, kelompok selanjutnya siapa yang maju? Oh, bagus ini ya, maju. Ya. Kelompoknya Mas, siapa namanya? Yafir. Yafir, yuk, silakan Yafir. Ya, tepuk tangan buat kelompok Yafir dan kelompok. Ya, berapa orang nih? 4 orang ya. Oke. Paham belum? Oke. Nah, kalian tadi sudah belajar tentang kalimat haqqalah, artinya, kemudian waktu dan hikmahnya. Nah, kalian sekarang coba bayang, tutup mata kalian. Karena kalian sudah mempelajari kalimat haqqalah, sekarang coba tutup mata kalian. Mungkin bisa tutup seperti juga boleh. Coba kalian rasakan. Ya, karena Allah itu maha tinggi, maha agung, maha pemberi pertolongan. Bayangkan jika kalian itu hidup tanpa pertolongan Allah, dalam keadaan menutup mata, kalian bayangkan kalian tanpa pertolongan Allah yang tidak bisa apa-apa.
jalan tidak bisa, makan tidak bisa, ibadah tidak bisa. Kalian nampak lemah sekali karena Allah tidak membantu kalian. Nah, sekecil itulah kalian tanpa pertolongan Allah. Silakan dibuka kembali. Nah. Gimana? Manusia tentunya pasti butuh Allah sebagai penolong, sebagai pemberi kekuatan. Manusia tidak usah sombong, tidak usah sombong, karena kita tidak ada apa-apanya. Allah lah yang maha pemberi kekuatan. Itu ya. Nah, kemudian anak-anak semuanya kita ulangi lagi ya tentang apa yang sudah kita pelajari. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Coba diulangi lagi. Kalimat apa? Kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? Kalimat yang baik. Terus kemudian apa yang dipelajari kalimat thayyibahnya tadi? Kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah itu kalimat untuk apa? Untuk meminta kepada siapa? Ya Allah. Setelah kalian mempelajari lafaz, mempelajari arti, kemudian selanjutnya Pak Arfi ingin tanya, kapan waktu yang tepat mengucap kalimat hauqalah? Zaman dengar adzan. Kemudian saat kesulitan, apalagi ketika apa yang keras? Meminta pertolongan pada Allah, apalagi cobaan yang berat, apalagi sudah banyak ya waktu yang tepat ya. Itu kalau bisa kalian ucapkan ketika kalian mengalami hal-hal seperti itu. Terus kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang hikmahnya ya. Tadi kita sudah diskusi, kalian sudah menulis hikmahnya. Di sini ada beberapa hikmah kalau kalian mengucap kalimat hauqalah. Yang pertama, menghilangkan kesusahan. Yang kedua, menghapus dosa. Yang tiga, sebagai harta simpanan di surga. Terus yang keempat, Allah memberi pertolongan. Inilah yang paling penting. Paham tuh? Siap membiasakan di rumah? Oke, kalian sudah tahu waktunya, tinggal mempraktekkannya di rumah ya. Nah, terus yang terakhir, sebelum diakhiri, Pak Arfi ucapkan luar biasa dan terima kasih atas antusias pembelajaran hari ini. Kalian termasuk aktif dalam mengikuti pembelajaran dan semuanya dapat mudah menerima pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Arfi tentang pembelajaran hauqalah. Tentunya pesan terakhir dari Pak Arfi untuk pembelajaran pagi ini adalah mari biasakan baca hauqalah bukan hanya di lisan tapi juga di hati agar hidup lebih tenang dan penuh semangat. Siap? Alhamdulillah. Baik, untuk pembelajaran pagi hari ini cukupkan sekian dulu sampai di sini. Banyak salah, mohon dimaafkan. Mari kita akhiri kegiatan pada pagi hari dengan bacaan doa tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.